Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam seri jaringan komputer untuk mahasiswa reka medis dan informasi kesehatan. Kali ini kita akan berbicara dalam hal mengenal jenis-jenis jaringan komputer. Oke, kalau tampilan seperti ini mungkin terlihat rumit ya. Jadi ini adalah sebuah jaringan dari satu terlihat ya kursor saya ini mungkin dari sebuah perusahaan seperti itu, kemudian yang tersambung ke sebuah ISP dan kemudian tersambung ke pengguna, ini juga pengguna akhir melewati sebuah kabel FO seperti itu. Nah, di sini mungkin wireless, ada BTS. Nah, ini di sini juga ISP, taruh kata Telkom atau Telkomsel atau XL atau Tri dan lain sebagainya. Nah, ini jaringan komputer ini yang memfasilitasi semua itu. Nah, dalam konteks kita jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk sistem informasi kesehatan seperti itu. Nah, dalam materi bahasan ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penggolongan jaringan komputer. Jadi tidak ada klasifikasi khusus yang tepat di mana untuk membagi jaringan komputer. Jadi maka kita batasi. Jadi hanya dalam mata kuliah ini jaringan komputer akan dibagi berdasarkan jangkauan, berdasarkan distribusi data, berdasarkan media penghubung yang digunakan, berdasarkan peran dan hubungan masing-masing, dan berdasarkan cara pengelolaan. Jadi tidak ada kategori yang tepat ya. Jadi ini saya berusaha mengelompokkan jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan definisi ini seperti itu. Nah, yang pertama adalah berdasarkan jangkauan. Jadi jangkauannya seperti apa? Yang kalau dalam pembagian jenis-jenis jaringan komputer, jika berdasarkan jangkauan, maka terdapat 4 macam jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah local area network ya, atau biasa disebut sebagai LAN. Nah, jaringan LAN ini hanya dapat digunakan pada ruang lingkup kecil seperti satu kantor, satu sekolah, satu warnet, satu gedung seperti itu. Nah, karena lingkupnya kecil, maka biasanya LAN akan memiliki kecepatan yang tinggi. Misal satu kampus kita, nah itu bisa disebut sebagai local area network seperti itu. Walaupun di kampus kita memiliki kelas menggunakan IP kelas A karena ada komputer, ada laptop, ada handphone dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini sifatnya seperti itu. Jadi untuk menghubungkan antara satu terminal dengan terminal yang lain dalam jangkauan yang tidak terlalu luas. Nah, kemudian kebalikan dengan LAN adalah WAN, Wide Area Network. Nah, salah satu contoh Wide Area Network ini adalah internet itu sendiri. Jadi yang menghubungkan jaringan global, bisa satu negara ya, bisa satu benua, bisa satu dunia seperti itu. Jadi misal satu negara memiliki jaringan komputer tersendiri, itu disebut sebagai WAN. Satu benua memiliki jaringan komputer sendiri, itu bisa disebut sebagai satu WAN. Internet yang biasa kita gunakan digolongkan sebagai jaringan WAN karena dapat menghubungkan ke seluruh dunia. Nah, yang berada di antara LAN dan WAN itu adalah jaringan yang biasa disebut sebagai MAN atau CAN. Jadi MAN itu Metropolitan Area Network atau biasa disebut juga Campus Area Network. Jadi kalau kampus-kampus yang gede yang biasanya ukurannya satu kecamatan, UGM itu satu kecamatan bisa disebut sebagai CAN, Campus Area Network. Kemudian mungkin yang gede lagi yang UI itu lumayan gede ya. Ya kampus-kampus yang gede itu biasa bisa dikategorikan sebagai MAN. Jadi memiliki area yang lebih kecil dari WAN tetapi jauh lebih besar daripada LAN.
istilah MAN dapat digunakan untuk menyebut jaringan gedung-gedung dalam sebuah universitas. Jadi misal misal Pemkot Cirebon membuat jaringan sendiri, ngolor kabel sendiri. Jadi Dinas Komunikasi dan Informatika ngolor kabel FO untuk menghubungkan masing-masing perangkat daerah atau menghubungkan puskesmas atau kecamatan untuk dihubungkan dengan jaringan komputer. Nah, jaringan itu dapat dikategorikan sebagai MAN. Nah, yang terakhir yang sifatnya personal ini kita kategorikan sebagai personal area network atau PAN. Biasanya ini menggunakan teknologi wireless ya. Jadi misal yang menghubungkan sensor jantung dan perangkat yang ada di misal di sabuk atau di bajunya untuk mengukur detak jantungnya, seperti itu. Misalkan apalagi ya yang menghubungkan smartwatch dan handphone, seperti itu PAN, seperti itu. Nah, itu tadi berdasarkan jangkauannya ya. Nah, kemudian kalau berdasarkan distribusi data, ini terdiri menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi, seperti itu. Nah, kalau terpusat itu ya ada server, ya kan? Terpusat jadi kalau berdasarkan distribusi ya jadi datanya terletak di satu lokasi, seperti itu. Ya kan, kalau tadi kita melihat berdasarkan jaraknya jauh apa enggak, seperti itu kan, tanpa melihat di mana mayoritas data dikumpulkan. Nah, kalau di sini kalau berdasarkan distribusi data, kita bukan melihat jaraknya, tapi kita melihat di mana data-data itu disimpan, data atau aplikasi disimpan. Nah, kalau jaringan terpusat, data atau aplikasi disimpan pada sebuah komputer, seperti itu, atau ya sebuah komputer. Nah, user mengakses komputer itu. Nah, makanya server disebut sebagai server yang menyediakan layanan, seperti itu. Nah, kebalikannya dari jaringan terpusat adalah jaringan terdistribusi. Jadi ketika sistem terpusat itu cuma ada terpusat itu maksudnya bukan satu komputer ya, tapi satu lokal. Jadi misal satu gedung, di situ ada kumpulan server di situ ya, seperti itu. Atau satu lantai, di situ ada kumpulan server. Nah, kebalikannya dengan jaringan terdistribusi, server-server ini lokasinya di berbagai macam tempat, terpisah dari gedung utama, seperti itu. Mungkin di gedung sebelahnya, mungkin terletak di lain negara, mungkin terletak di lain benua, seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai jaringan terdistribusi. Masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun sekarang trennya itu adalah menggunakan jaringan model ini, model terdistribusi. Bisa dibaca sendiri ya keuntungan dan kerugiannya. Nah, kemudian berdasarkan media penghubung yang digunakan, ini kalau ini jelas ya. Jadi yang ini adalah kita melihat berdasarkan media penghubung, jelas ada dua. Kita juga sudah tahu ya, wired dan wireless gitu kan. Wired itu bisa UTP, bisa FO. UTP itu tembaga, berarti ya copper. Kalau FO itu fiber optik atau serat optik ya. Seperti itu. Kalau wireless ya wireless, seperti itu. Seperti handphone kalian, seperti satelit dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah peran dan hubungan masing-masing komputer. Jadi yang ada 1, 2, 3 berdasarkan peran dan hubungan. Jadi ada yang disebut sebagai peer to peer ya. Peer to peer ini bisa dilihat ya, itu simulasinya untuk contoh jaringan peer to peer. Mungkin kalian lebih kenal yang namanya torrent. Kalau yang biasa download film atau lagu atau aplikasi yang gede-gede itu, torrent itu wujud jaringan peer to peer. Mungkin lagi ada yang namanya
Skype ya, Skype, aplikasi Skype itu juga dia termasuk peer to peer. Jadi awalnya mungkin ada server ya, ada server untuk mengenalkan. Jadi misal nanti ada request, ada total ada 5 komputer yang terhubung ke server. Nah server ini nanti akan membagikan. Jadi misal kalau A akan berhubungan dengan B, nah nantinya oleh server ini akan ditunjukkan silakan A dan B langsung berhubungan, dikasihkan alamatnya A dan alamat B. Nah mereka akan langsung berhubungan, tidak lagi menggunakan servernya. Jadi ya saling berhubungan. Nah ini peran dan hubungannya ini ya bisa jadi salah satu jadi server, bisa dua-duanya jadi bertukar pakai jadi server dan lain sebagainya seperti itu. Dan masing-masing komputer di situ bisa jadi server, bisa jadi klien, bisa jauh, bisa dekat dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, yang kedua adalah jenis hubungan klien server. Jadi kalau tadi hubungan peer to peer itu tidak ada pembagian spesifik mana klien, mana server. Kalau kalau di dalam yang kedua ini, jenis yang kedua ini berdasarkan peran dan hubungan, ada yang disebut sebagai client server. Jadi ada komputer yang hanya berfungsi sebagai klien dan ada komputer yang hanya berfungsi sebagai server seperti itu. Jadi tidak seperti tadi peer to peer yang kadang jadi server, kadang jadi klien, kemudian bertukar-tukar seperti itu ya. Kalau ini sudah jelas siapa peran sebagai apa seperti itu. Nah, servernya macam-macam ya, tentunya kalian sudah mengenalnya di semester-semester kemarin. Nah, kemudian berdasarkan hubungan, kalau tadi ada peer to peer, ada klien dan server. Kalau ini ada ya mainframe dan terminal seperti itu. Jadi bedanya dengan server itu, kalau server itu dia cuma menyediakan layanan, tapi kalau mainframe ini dia menyediakan kekuatan komputasinya juga di situ. Gitu. Jadi terminalnya ini adalah DAM terminal. Jadi dia misal kita pingin menggunakan, yang sering mempraktekkan adalah Windows biasanya. Jadi biasanya kita remote desktop ke sebuah komputer. Nah, kita menggunakan aplikasi, menggunakan apa yang sudah terinstal di komputer mainframe-nya itu. Kita di komputer kita ini seperti DAM terminal, jadi tidak dipakai untuk apa-apa. Kita terhubung dengan aplikasi yang sudah terinstal di sana dengan kekuatan komputasi yang ada di sana. Jadi jaringannya ini hanya untuk berbagi data seperti itu. Tidak, di komputer kita tidak ada run sesuatu seperti itu. Kita cuma menampilkan apa yang kita proseskan di komputer mainframe. Nah, itu berdasarkan peran dan hubungan. Mirip seperti server namun beda karakteristiknya ya. Kalau server ini hanya menyediakan layanan, di klien ini tetap ada prosesnya seperti itu. Kalau di sini tidak ada. Terminal ya seperti sebuah DAM terminal ya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, nah berdasarkan cara pengelolaan. Jadi melihat dari apakah sebuah jaringan komputer itu dikelola sendiri, maksudnya dikelola internal ya, bukan sendiri maksudnya pihak ketiga. Kalau pihak ketiga juga masih tetap dianggap sebagai dikelola sendiri. Maksudnya ini untuk kepentingan sendiri, resource dikelola untuk kepentingan sendiri, maka disebut sebagai sebuah intranet. Intranet ini juga tidak melihat jangkauan ya, tidak melihat fungsinya, tidak melihat hubungan komputernya, tidak melihat dan lain sebagainya. Nah, ini dia hanya melihat siapa yang mengelola. Kalau yang mengelola dari internal, baik itu nanti di pihak ketiga kan, atau memang ada yang mengelola, ada internal yang mengelola, maka disebut sebagai intranet. Nah, kebalikannya adalah extranet. Jadi ini dikelola bersama-sama dengan pihak lain seperti itu. Jadi sebuah jaringan yang dikelola bersama-sama. Ya. Jadi kalau dikelola cuma internal sebuah perusahaan ya, tanpa melihat batasan geografis ya, itu disebut intranet. Tapi kalau dikelola bersama-sama oleh pihak luar juga dan
pihak luar tuh maksudnya ada perusahaan lain yang ikut memanfaatkan jaringan itu dan bukan cuma menggunakan ya, tapi ikut mengelola, maka jaringan itu disebut sebagai extranet seperti itu. Nah, yang ketiga adalah internet. Nah, internet ini lebih luas lagi, jadi hubungannya global. Kalau tadi masih bersifat partner ya, hubungannya langsung, partner, marketing, customer, supplier. Jadi masih sifatnya itu masih agak dekat hubungannya. Nah, kalau internet ini sudah global, semuanya terhubung seperti itu. Pengelolanya juga sudah melibatkan keseluruhan seluruh dunia, stakeholdernya lebih banyak. Nah, saya kira sekian pembahasan mengenai pembagian eh, masing-masing jaringan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.